Kawan, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang kalor. Kalor atau panas ialah suatu energi yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Saat benda terkena panas atau kalor atau terkena energi, benda tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu bisa memiliki perubahan suhu dan perubahan wujud. Nah, pada saat benda mengalami perubahan suhu, tidak bisa sekaligus saat perubahan suhu tersebut benda mengalami perubahan wujud. Sebaliknya, saat benda mengalami perubahan wujud, benda tersebut tidak mengalami perubahan suhu. Nah, dalam fisika kalor disimpulkan sebagai Q. Nah, untuk persamaan untuk perubahan suhu, Q atau kalor sama dengan massa benda kali kalor jenis benda kali perubahan suhu. Sedangkan untuk perubahan wujud ialah Q sama dengan massa dikali kalor perubahannya. Misal kalau untuk benda yang mencair atau melebur dikalikan kalor lebur. Sedangkan kalau benda tersebut menguap dikalikan kalor uap. Nah, kalor jenis sini C, kalor jenis ialah besarnya kalor atau panas yang perlu diberikan untuk menaikkan suhu 1 kg atau suhu benda persatuan berat per derajat Celcius. Misalnya pada air biasanya ialah C atau kalor jenisnya ialah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti untuk menaikkan 1 kg air naik 1 derajat Celcius suhunya diperlukan kalor sebesar 4200 Joule. Nah, dalam kalor juga biasanya ada diagram seperti ini ya. Di sini ada di soal juga diagramnya juga seperti ini. Ini yaitu diagram antara perubahan suhu, misalnya di sini derajat C dan kalor. Nah, biasanya di gambarnya itu ada seperti ini. Nah, di sini biasanya ini adalah titik 0 derajat. Jadi di sini benda misalnya ini air, berarti pada titik ini benda masih dalam keadaan es. Misal ini -5. Nah, kenapa di sini datar? Di sini datar ialah berarti benda tersebut mengalami proses melebur atau mencair. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini kemiringan ini ialah kenaikan dari suhu kan. Saat ini mendatar berarti tidak ada perubahan suhu, yaitu pada saat benda berubah wujud. Nah, sekarang kita lanjutkan pada soal. Perhatikan grafik pemanasan 2 kg es berikut. Jika kalor jenis air 2100 Joule per kilogram derajat C, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat C, kalor yang diperlukan pada proses C ke D. Nah, yang kita cari di sini hanya proses C ke D, yaitu pada proses ini saja. Nah, pada proses C ke D, di sini dilihat benda mengalami perubahan suhu dari 0 menjadi 15 derajat Celcius. Maka perubahan suhunya bisa kita dapat yaitu 15 kurangi 0 sama dengan 15 derajat. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, seperti yang kita tahu tadi, untuk kalor sedang mengalami perubahan suhu, yaitu rumusnya Q sama dengan massa kali C kali delta T. Massanya tadi 2 kg. Saya tulis 2. Nah, C-nya, di sini ada 2, kalor jenis es dan kalor jenis air. Nah, di sini suhu benda sudah pada 0 derajat kan mula-mula, dan ini, nah di sini bisa dilihat di sini ada proses peleburan. Maka dapat disimpulkan bahwa pada titik C ini benda sudah berada dalam keadaan cair. Nah, untuk 336.000 ini tidak kita butuhkan, begitu juga dengan 2100 ini, karena yang kita cari ialah proses dari C ke D saja. Jadi C-nya kita menggunakan yang kalor jenis air, karena pada titik C benda sudah dalam wujud cair. 4200 kali delta T 15 sama dengan sebentar saya kalikan 42 kali 30 2 kali 3 6 Y kali 3
12. Jawabannya 126.000 Joule. Jawabannya ialah yang B. Nah, sebenarnya ada banyak sekali variasi dari soal ini. Misal, kita disuruh mulai mencari dari proses A sampai ke D. Kemudian dari B ke C. Nah, lalu selanjutnya ada juga kasus yaitu asas Black. Nah, asas Black akan saya bahas di video saya selanjutnya. Oleh karena itu, tetap setia menonton di channel saya. Untuk kritik dan saran bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk pertanyaan bisa kalian kirimkan ke email yang akan saya tuliskan di dalam deskripsi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.